Bayangkan, setelah bertahun-tahun bekerja keras, menahan lelah, dan mengorbankan segalanya demi keluarga, seorang suami justru diusir dari rumah yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Bukan karena selingkuh, bukan karena malas, tapi hanya karena ia sedang bangkrut. Kata-kata dingin dari istri dan mertua malam itu menghancurkan harga dirinya. Mereka tak tahu, keputusan kejam tersebut justru membuka jalan takdir yang akan berbalik arah dalam hitungan jam dan membuat mereka menangis menyesal tanpa bisa mengulang waktu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna, pengorbanan, dan pelajaran berharga yang seringkali baru kita sadari saat semuanya terlambat. Setiap cerita di channel ini terinspirasi dari realita yang bisa terjadi pada siapa saja, tentang kesetiaan yang diuji, tentang manusia yang berubah saat harta menghilang, dan tentang karma yang selalu datang di waktu yang tepat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan cerita-cerita terbaik yang menyentuh hati dan membuka mata. Sekarang, tarik nafas sejenak, dan mari kita mulai kisah ini. Dimas bukanlah pria yang terlahir dari keluarga berada. Ia tumbuh dari kehidupan sederhana, mengenal arti bekerja keras sejak usia muda. Semua yang ia miliki bukan hasil warisan, melainkan buah dari keringat, kegagalan, dan keberanian mengambil risiko. Bertahun-tahun ia jatuh bangun membangun usahanya, hingga akhirnya namanya dikenal sebagai pengusaha sukses di kotanya. Saat menikah dengan Fitri, Dimas berada di puncak karir. Usahanya berkembang pesat, proyek datang silih berganti, dan penghasilannya jauh di atas rata-rata. Ia membeli rumah yang layak, kendaraan yang nyaman, dan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa pernah menghitung-hitung. Bahkan kebutuhan ibu mertuanya ia tanggung dengan lapang dada, karena baginya keluarga adalah tanggung jawab yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Di mata tetangga dan kerabat, rumah tangga mereka terlihat sempurna. Fitri dikenal sebagai istri pengusaha sukses, dihormati dan diperlakukan istimewa. Setiap acara keluarga, Dimas selalu menjadi sosok yang diandalkan, yang dimintai bantuan, yang dimintai solusi. Ia jarang berkata tidak, karena ia percaya rezeki akan terus mengalir selama ia membantu sesama. Namun di balik semua itu, Dimas bukanlah pria yang gemar pamer. Ia hidup sederhana, lebih memilih menabung dan mengembangkan usaha daripada menghamburkan uang. Baginya, kekayaan sejati bukan sekedar angka di rekening, melainkan rasa aman bagi keluarga dan masa depan yang terjamin. Sayangnya, kejayaan seringkali membuat orang lupa bahwa hidup tidak selalu berada di atas. Fitri menikmati kenyamanan itu, tapi tanpa sadar mulai menganggap semua yang ada sebagai sesuatu yang wajar. Ia terbiasa dilayani, terbiasa dimanjakan, dan terbiasa hidup tanpa kekhawatiran. Tanpa ia sadari, rasa syukur perlahan berubah menjadi tuntutan. Di titik inilah, tanpa ada satupun yang menyadari, pondasi rumah tangga mereka mulai retak. Bukan karena kekurangan, bukan karena masalah besar, tetapi karena kepercayaan bahwa kejayaan itu akan abadi. Dan dari sinilah, perjalanan hidup Dimas yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Perjalanan yang kelak akan menguji siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hanya bertahan selama segalanya berjalan baik. Tidak ada tanda-tanda besar yang memperingatkan Dimas bahwa hidupnya akan segera berubah drastis. Awalnya hanya masalah kecil. Pembayaran klien yang tertunda, proyek yang molor dari jadwal, dan biaya operasional yang diam-diam membengkak. Dimas masih tenang. Baginya dunia bisnis memang penuh naik turun, dan semua bisa diselesaikan dengan kerja keras. Namun, keadaan memburuk ketika salah satu rekan bisnisnya menghilang, membawa dana operasional. Kontrak yang seharusnya menguntungkan justru berubah menjadi beban. Beberapa klien membatalkan kerjasama, sementara kewajiban kepada karyawan dan pemasok tetap harus dibayar tepat waktu.
Dalam hitungan bulan, aliran uang yang dulu deras berubah menjadi tetesan kecil yang menyakitkan. Dimas mencoba bertahan. Ia menjual aset kecil, menggadaikan jam tangan kesayangannya, bahkan meminjam dana pribadi demi menjaga usaha tetap hidup. Semua ia lakukan tanpa sepengetahuan Fitri. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena ia tak ingin istrinya ikut cemas. Ia ingin menjadi benteng terakhir, suami yang tetap kuat meski tertepa badai. Sayangnya, badai itu semakin besar. Pandemi memperparah segalanya. Proyek berhenti total, pertemuan dibatalkan, dan pasar yang dulu ramai kini sunyi. Tagihan demi tagihan datang tanpa ampun. Hutang menumpuk, tabungan terkuras, dan malam-malam Dimas dipenuhi gelisah yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Di meja makan, senyumnya masih sama. Di hadapan Fitri dan mertuanya, ia tetap berusaha terlihat tenang. Namun saat sendiri, Dimas sering terdiam lama menatap layar ponsel, menunggu kabar yang tak kunjung datang. Setiap notifikasi membuat jantungnya berdebar. Apakah itu kabar baik atau justru tuntutan baru? Yang paling menyakitkan, Dimas mulai merasakan perubahan sikap di rumah. Pertanyaan sederhana berubah menjadi nada curiga. Pengeluaran kecil mulai dipermasalahkan. Fitri mulai bertanya dengan nada tajam, seolah kegagalan itu adalah kesalahan yang tak termaafkan. Padahal, Dimas masih berjuang sekuat tenaga. Di titik inilah, Dimas menyadari satu hal pahit. Kehilangan uang ternyata bukan hanya soal angka, tapi juga soal bagaimana pandangan orang-orang terdekat bisa berubah secepat itu. Dan tanpa ia sadari, musibah yang datang bukan hanya akan menghancurkan usahanya, tetapi juga perlahan menggerus rumah tangga yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Perubahan sikap Fitri tidak terjadi dalam satu malam. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Senyumnya tak lagi hangat, sapaan paginya terdengar hambar, dan obrolan ringan yang dulu mengisi meja makan perlahan menghilang. Fitri mulai lebih sering menunduk menatap ponsel, seolah dunia lain lebih menarik daripada kehadiran suaminya sendiri. Saat Dimas pulang dengan wajah lelah, Fitri tidak lagi bertanya apakah harinya berat. Yang ia tanyakan kini hanyalah satu hal: uang. Setiap pengeluaran diperhitungkan, setiap keterlambatan pembayaran dipermasalahkan. Nada bicaranya berubah. Bukan lagi nada pasangan yang peduli, melainkan seperti auditor yang mencari kesalahan. Sindiran mulai sering terdengar. "Dulu kamu bilang bisnis itu aman," ucap Fitri suatu malam dengan nada dingin. "Sekarang tiap bulan cuma janji." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang Fitri sadari. Dimas hanya diam, menunduk, menelan semua rasa perih sendirian. Ia tahu Fitri kecewa, tapi ia tak menyangka kekecewaan itu akan berubah menjadi ketus dan merendahkan. Fitri juga mulai membandingkan Dimas dengan pria lain. Ia menyebut nama teman-temannya yang hidupnya terlihat mapan, suaminya sukses, sering liburan dan tak pernah kekurangan. Tanpa sadar, perbandingan itu menjadi racun yang perlahan membunuh rasa percaya diri Dimas. Yang paling menyakitkan bagi Dimas bukanlah omelan atau sindiran, melainkan hilangnya kepercayaan. Fitri tak lagi melihatnya sebagai suami yang sedang berjuang, melainkan sebagai pria gagal yang tak mampu memberi kepastian. Setiap keputusan Dimas dipertanyakan, setiap rencana dianggap omong kosong. Di rumah, Dimas mulai merasa asing. Tempat yang dulu menjadi sumber kekuatan, kini berubah menjadi ruang penuh tekanan. Ia memilih diam, karena setiap penjelasan selalu berujung perdebatan. Setiap usaha untuk berbicara hati ke hati justru berakhir dengan tudingan. Fitri merasa ia berhak marah. Dalam pikirannya, kehidupan nyaman yang dulu ia nikmati kini direnggut begitu saja. Ia lupa bahwa di hadapannya berdiri seorang pria yang sedang jatuh, bukan sengaja gagal. Malam-malam Dimas kini diisi dengan keheningan yang mencekam. Di samping istrinya sendiri, ia merasa sendirian. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah cinta Fitri selama ini benar-benar tulus, atau hanya bertahan selama hidup terasa mudah? Dan sejak saat itu, jarak yang tak kasat mata terbentang di antara mereka. Jarak yang tidak tercipta oleh orang ketiga, melainkan oleh hilangnya empati.
Tanpa mereka sadari, jarak itulah yang kelak akan menjadi awal dari perpisahan paling menyakitkan dalam hidup Dimas. Perubahan suasana di rumah semakin terasa sejak Ibu Fitri mulai ikut campuri urusan rumah tangga mereka. Awalnya hanya berupa saran yang terdengar halus, namun lama-kelamaan berubah menjadi komentar tajam yang menusuk harga diri. Ibu mertua yang dulu memanggil Dimas dengan senyum, kini sering melontarkan tatapan sinis, seolah keberadaan Dimas hanyalah beban yang tak diinginkan. Setiap pagi, ibu mertua sengaja membandingkan Dimas dengan menantu orang lain. "Anak si A tiap bulan bisa belikan ibunya emas," ucapnya lantang. "Lah ini tinggal numpang saja," tambahnya tanpa menoleh. Dimas mendengar semuanya. Ia memilih diam, bukan karena tidak mampu membalas, tapi karena ia menghormati orang tua. Dalam hatinya, ia masih berusaha percaya bahwa kesabaran akan membawa jalan keluar. Namun bagi ibu mertua, diamnya Dimas justru dianggap sebagai kelemahan. Fitri tidak membela. Ia justru semakin sering mengadu kepada ibunya, membesar-besarkan masalah keuangan, menceritakan ketakutannya hidup susah. Setiap keluhan Fitri menjadi bahan bakar bagi amarah sang ibu. Sedikit demi sedikit, opini ibu mertua tentang Dimas berubah dari menantu menjadi pria gagal yang menumpang hidup. Suatu sore, saat Dimas baru pulang dari bertemu calon klien yang belum memberi kepastian, ibu mertua berkata dengan nada merendahkan, "Laki-laki itu dilihat dari hasilnya, bukan dari janjinya." Kalimat itu menghantam Dimas lebih keras daripada tamparan. Dadanya sesak, tapi ia tetap menunduk. Ia sadar, posisinya kini lemah. Rumah yang ia beli dengan jerih payahnya sendiri, seolah bukan lagi miliknya. Ia merasa menjadi tamu di tempat yang dulu ia sebut rumah. Tekanan demi tekanan membuat suasana rumah tak lagi nyaman. Setiap gerak Dimas diawasi, setiap keputusan dikomentari. Bahkan untuk makan pun ia merasa tidak pantas. Kehadirannya seolah selalu salah. Dalam hati kecilnya, Dimas bertanya, sejak kapan nilai seorang pria hanya diukur dari uang yang ia hasilkan? Sejak kapan perjuangan tak lagi dihargai, dan kegagalan dianggap aib yang harus disingkirkan? Campur tangan ibu mertua bukan hanya memperkeruh suasana, tapi juga mempercepat runtuhnya kepercayaan dalam rumah tangga mereka. Fitri semakin yakin bahwa Dimas adalah sumber masalah. Dan Dimas, tanpa ia sadari, sedang didorong perlahan ke tepi jurang, menuju malam kelam yang akan mengubah hidup mereka semua. Malam itu, hujan turun tanpa henti, seolah ikut menyaksikan kehancuran sebuah rumah tangga. Dimas baru saja tiba di rumah dengan langkah berat. Harapannya tipis, namun tetap ada. Ia berharap setidaknya malam itu rumah bisa menjadi tempatnya bernaung dari lelah dan kecewa. Namun, begitu pintu ditutup, suasana langsung terasa tegang. Fitri duduk di ruang tamu dengan wajah dingin, sementara ibunya berdiri menyilangkan tangan. Tak ada senyum, tak ada sapaan, hanya tatapan tajam yang penuh penilaian. "Bagaimana?" tanya Fitri singkat tanpa menoleh. Dimas menghela napas. "Belum ada hasil, tapi aku masih berusaha." Kalimat itu seolah menjadi pemicu ledakan. berusaha lagi," bentak ibu mertua. "Kamu kira kami bisa makan dari usaha?" Fitri berdiri. Suaranya bergetar antara marah dan kecewa. "Sampai kapan kami harus percaya? Setiap bulan kamu selalu bilang hal yang sama." Dimas mencoba menjelaskan, mencoba bertahan. Ia berbicara tentang rencana, peluang dan harapan, tapi tak satu pun didengar. Semua kata-katanya tenggelam oleh emosi dan penghinaan. "Jujur saja," ujar ibu mertua dengan nada kejam, "laki-laki bangkrut itu cuma beban." Kalimat itu menghantam Dimas hingga dadanya terasa kosong. Ia menatap Fitri, berharap ada satu saja pembelaan, tapi yang ia dapatkan justru tatapan dingin. "Kalau kamu memang sudah tidak bisa menafkahi, lebih baik kamu pergi." Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu menggema di kepala Dimas. Rumah yang ia bangun, wanita yang ia cintai, dan keluarga yang ia jaga,
semuanya runtuh dalam satu kalimat. "Pergi?" ulang Dimas lirih. "Ya," jawab Fitri tanpa ragu. "Aku capek hidup begini." Tak ada air mata, tak ada permohonan, hanya kelelahan dan penghakiman. Dimas berdiri perlahan. Tangannya gemetar tapi ia berusaha tetap tegar. Ia tak membawa apapun selain jaket lusuh dan harga diri yang hancur. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh untuk terakhir kalinya. "Aku memang sedang jatuh," ucapnya pelan. "Tapi aku tak pernah berhenti berjuang." Pintu tertutup. Hujan menyambut langkahnya. Malam itu, Dimas berjalan menjauh dari rumah yang dulu ia sebut surga. Ia tak tahu kemana harus pergi, tapi satu hal ia tahu pasti. Malam itu akan menjadi titik terendah hidupnya, sekaligus awal dari perubahan besar yang tak pernah mereka duga. Hujan masih turun saat Dimas melangkah tanpa tujuan. Lampu jalan memantulkan bayangan tubuhnya yang basah dan lunglai di aspal. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah fisik, tapi karena hatinya seperti dihimpit beban yang tak terlihat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas benar-benar tidak tahu kemana harus pulang. Ia berhenti di sebuah halte tua yang sepi, duduk di bangku dingin, memeluk tas kecil yang nyaris kosong. Jaket tipisnya tak mampu menahan dingin, tapi yang lebih menusuk adalah kata-kata Fitri yang terus terngiang di kepalanya. "Lebih baik kamu pergi." Kalimat sederhana namun cukup untuk menghancurkan harga diri seorang pria. Dimas menunduk menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu sibuk menandatangani kontrak, kini gemetar menahan perih. Ia teringat masa-masa ketika ia pulang membawa kabar baik, disambut senyum dan pelukan. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk diingat. Ponselnya ia genggam erat. Ada keinginan untuk menelpon seseorang, teman, keluarga, siapapun. Tapi ia urungkan. Ia tak ingin dikasihani. Malam itu, ia memilih menanggung semuanya sendirian. Beberapa pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mungkin penagih utang, mungkin klien. Ia tak berani membuka. Air hujan bercampur air mata. Dimas tak lagi berusaha menahannya. Di balik kesunyian malam, ia akhirnya mengizinkan dirinya rapuh. Ia bertanya pada Tuhan, bukan dengan amarah, tapi dengan kelelahan. "Salahku apa? Bukankah aku sudah berusaha sekuat yang aku bisa?" Jam demi jam berlalu, jalanan semakin sepi. Dimas memejamkan mata, mencoba menguatkan diri. Ia sadar, jika ia menyerah malam itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Ia harus bertahan, entah bagaimana caranya. Saat itulah ponselnya bergetar pelan. Layar menyala. Sebuah nama lama muncul, nama yang tak ia sangka akan menghubunginya di saat seperti ini. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat telepon itu. Di tengah malam yang paling kelam, tanpa ia sadari, secercah cahaya mulai mendekat. Dimas belum tahu bahwa panggilan itu akan menjadi titik balik hidupnya dan mengubah air mata malam ini menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ponsel itu masih bergetar di tangan Dimas. Nama yang tertera di layar membuat nafasnya tertahan. Arman. Seorang klien lama yang pernah ia bantu bertahun-tahun lalu, saat Dimas masih berada di puncak kejayaannya. Hubungan mereka sempat terputus, bukan karena konflik, melainkan karena waktu dan kesibukan masing-masing. Dengan tangan gemetar, Dimas menjawab panggilan itu. "Mas Dimas?" Suara di seberang terdengar ragu, namun hangat. "Ya, saya sendiri," jawab Dimas pelan. Arman langsung berbicara tanpa basa-basi. Ia meminta maaf karena baru menghubungi sekarang. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia diam-diam mengikuti perjalanan bisnis Dimas. Ia tahu Dimas sedang jatuh, dan justru karena itulah ia menelpon malam itu. "Ada proyek besar," kata Arman serius. "Dan saya hanya percaya satu nama, kamu." Dimas terdiam. Ia mengira itu hanya kalimat penghibur. Namun Arman melanjutkan dengan detail yang tak mungkin direkayasa.
nilai kontrak, jadwal kerja, bahkan draft kerjasama yang sudah siap dikirim malam itu juga. Proyek yang cukup besar untuk menutup semua hutang, bahkan memulai kembali dari nol dengan lebih kuat. Air mata Dimas kembali jatuh, tapi kali ini berbeda. Bukan air mata putus asa, melainkan campuran lega dan syukur yang sulit dijelaskan. Di tengah kehancuran, masih ada seseorang yang percaya padanya. Bukan karena uang, tapi karena integritas dan kerja keras yang pernah ia tunjukkan. Arman berkata pelan, "Dulu, waktu saya jatuh, kamu yang menolong tanpa banyak tanya. Sekarang, giliran saya." Setelah panggilan berakhir, Dimas terduduk lama. Tangannya menutup wajahnya. Ia tak berteriak kegirangan, tak melonjak bahagia. Ia hanya diam, mensyukuri. Malam yang tadi terasa seperti akhir segalanya, perlahan berubah menjadi awal baru. Tak lama kemudian, email masuk. Kontrak resmi, tanda tangan digital. Dana tahap pertama langsung ditransfer malam itu juga. Dimas menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Angka di rekening yang tadi nyaris nol, kini menunjukkan harapan. Ia menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, malam itu dada Dimas terasa ringan. Ia sadar, hidup belum selesai, ia belum kalah. Dan yang terpenting, ia bangkit bukan karena belas kasihan, tapi karena kepercayaan yang ia tanam di masa lalu. Di bawah langit malam yang masih basah oleh hujan, Dimas berdiri perlahan. Langkahnya belum pasti, tapi arah hidupnya kini jelas. Ia tak tahu bagaimana reaksi Fitri dan ibu mertuanya nanti. Namun, satu hal sudah ia putuskan. Jika ia bangkit, ia akan bangkit dengan martabat. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa orang yang pernah diremehkan bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, matahari terbit dengan cara yang berbeda bagi Dimas. Ia bangun setelah tidur singkat di kursi halte, namun wajahnya tidak lagi menampakkan kelelahan yang sama. Ada sesuatu di matanya. Ketenangan. Setelah semalaman bergulat dengan rasa sakit, kini ia menggenggam harapan yang nyata, bukan sekedar angan. Dimas langsung bergerak cepat. Ia menghubungi beberapa pihak yang selama ini menagih hutang. Nada suaranya tenang, penuh kepastian. Satu persatu, masalah yang kemarin terasa menyesakan mulai menemukan ujungnya. Beberapa orang bahkan terkejut mendengar perubahan sikap Dimas yang begitu yakin, seolah berbicara dengan pria yang sama sekali berbeda. Siang harinya, ia bertemu tim kecil yang dulu pernah bekerja bersamanya. Wajah-wajah yang sempat ragu kini berubah percaya. Proyek yang dibicarakan bukan proyek kecil, nilainya besar, dampaknya luas. Nama Dimas kembali diperbincangkan, bukan sebagai pria bangkrut, tapi sebagai profesional yang bangkit dengan cara terhormat. Sementara itu, di rumah yang ia tinggalkan, Fitri mulai merasakan kekosongan. Tidak ada suara langkah Dimas, tidak ada aktivitas pagi yang biasa ia lakukan. Awalnya ia merasa lega, tapi rasa itu cepat berubah menjadi gelisah saat ponselnya dipenuhi notifikasi. Kabar tentang proyek baru Dimas mulai terdengar, pelan tapi pasti. Puncaknya terjadi ketika ibu mertua menerima telepon dari kerabat yang bekerja di salah satu perusahaan besar. Nama Dimas disebut dengan nada hormat. Nilai proyek disebutkan, dan seketika wajah ibu mertua pucat. Kata-kata kasar yang dulu ia ucapkan seakan kembali menghantam dirinya sendiri. Fitri terdiam lama. Semua ucapan tajamnya terputar ulang di kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar bertanya bagaimana perasaan Dimas. Ia hanya menilai dari hasil, bukan dari perjuangan. Sore itu, Fitri dan ibunya mulai mencari Dimas. Mereka mendatangi tempat-tempat yang mungkin ia datangi. Tidak ada kemarahan, tidak ada gengsi. Yang tersisa hanya ketakutan. Takut telah kehilangan seseorang yang seharusnya mereka jaga. Di sisi lain kota, Dimas berdiri di depan jendela sebuah kantor sementara. Ia menatap lalu lintas yang sibuk dengan pikiran jernih. Kebenaran akhirnya terungkap, tapi terlambat.
Ia sadar, bukan uang yang mengubah segalanya, melainkan sikap manusia saat menghadapi masa sulit. Dan sejak hari itu, Dimas tahu, kebangkitan sejati bukan tentang kembali diterima, tapi tentang memilih kemana ia akan melangkah selanjutnya, dengan hati yang lebih kuat dan mata yang lebih terbuka. Fitri akhirnya menemukan Dimas di sebuah kafe kecil dekat kantor sementara tempat ia bekerja. Pria yang duduk di hadapannya tampak berbeda. Pakaiannya sederhana, tapi raut wajahnya tenang. Tidak ada lagi sorot mata pria yang terpuruk. Yang ada hanyalah ketegasan dan kedewasaan yang lahir dari luka. Begitu melihat Dimas, lutut Fitri terasa lemas. Semua kemarahan yang dulu ia simpan lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia duduk perlahan, menunduk, seakan tak berani menatap wajah suaminya sendiri. "Mas," suaranya bergetar. "Aku minta maaf." Ibu Fitri yang duduk di sampingnya tak lagi bersikap angkuh. Wajahnya pucat, matanya sembab. Untuk pertama kalinya, ia menatap Dimas tanpa nada merendahkan. "Ibu salah," ucapnya lirih. "Ibu terlalu buta menilai dari harta." Dimas mendengarkan tanpa menyelah. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada sindiran. Ia hanya mendengar, karena ia sudah melewati fase ingin dimengerti. Sekarang ia hanya ingin tenang. Fitri mulai menangis. Air matanya jatuh satu persatu, tak terbendung. "Aku takut hidup susah, Mas. Aku egois. Aku lupa kalau kamu itu suamiku, bukan mesin uang." Tangannya terulur gemetar, mencoba menyentuh tangan Dimas. Namun Dimas perlahan menarik tangannya. Bukan karena dendam, melainkan karena luka yang belum sembuh. "Kalian menilai aku saat aku jatuh," kata Dimas tenang, namun setiap katanya menghantam. "Padahal saat aku berdiri, aku tak pernah menghitung apa yang aku beri." Ibu Fitri terisak. Semua kata-kata tajam yang pernah ia ucapkan kini berbalik menjadi penyesalan yang pahit. Rumah yang dulu ia klaim sebagai miliknya kini terasa asing. Harga diri yang ia jaga runtuh oleh sikapnya sendiri. Fitri memohon. Ia berbicara tentang kenangan, tentang janji pernikahan, tentang masa depan. Tapi Dimas tidak lagi terikat oleh nostalgia. Ia sudah belajar bahwa cinta tanpa rasa hormat hanya akan melukai. "Aku sudah memaafkan," ujar Dimas akhirnya. Tapi memaafkan tidak selalu berarti kembali. Kalimat itu membuat Fitri menangis semakin keras. Ia sadar penyesalan datang saat segalanya sudah terlambat. Bukan karena Dimas berubah, tapi karena ia sendiri yang gagal bertahan saat diuji. Saat Dimas berdiri dan pergi, Fitri dan ibunya hanya bisa terdiam. Air mata mereka jatuh bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan seseorang yang dulu setia, namun tak lagi bisa mereka genggam. Dan disitulah mereka akhirnya mengerti, beberapa kesalahan tidak bisa ditebus dengan kata maaf, karena harga yang harus dibayar adalah kehilangan itu sendiri. Langkah Dimas menjauh dari kafe terasa ringan, meski hatinya tidak sepenuhnya kosong. Ia berhenti sejenak di trotoar, menarik nafas panjang, lalu menatap langit sore yang mulai meredup. Bukan kebencian yang ia rasakan, bukan pula kepuasan melihat air mata orang-orang yang dulu melukainya. Yang ia rasakan justru kelegaan, karena akhirnya ia berani memilih dirinya sendiri. Dimas sadar, selama ini ia terlalu sering mengalah, terlalu sibuk membuktikan nilai dirinya kepada orang lain, sampai lupa bahwa harga diri tidak pernah ditentukan oleh saldo rekening. Malam saat ia diusir dulu menjadi luka terdalam, tapi juga pelajaran paling mahal dalam hidupnya. Ia teringat saat Fitri berkata, "Pergilah." Kalimat itu bukan hanya mengusir tubuhnya dari rumah, tapi juga membuka matanya tentang arti sebuah kebersamaan. Dimas akhirnya mengerti, cinta yang sejati tidak meninggalkan saat badai datang, dan rumah yang sesungguhnya bukanlah bangunan, melainkan tempat di mana seseorang dihargai sebagai manusia. Hari-hari berikutnya, Dimas fokus membangun hidupnya kembali. Ia bekerja dengan tenang, tanpa keinginan membalas atau memamerkan. Kesuksesan yang ia raih kali ini tidak ia rayakan dengan sorotan, melainkan dengan kedamaian.
Ia belajar memilih siapa yang layak berada di lingkaran hidupnya. Orang-orang yang bertahan bukan karena hasil, tapi karena proses. Sementara itu, Fitri menjalani hari-hari dengan sunyi. Rumah terasa hampa, bukan karena kekurangan materi, tapi karena kehilangan sosok yang dulu selalu ada. Ia akhirnya memahami bahwa yang ia hancurkan bukan sekadar pernikahan, melainkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Suatu malam, Dimas berdiri di depan jendela apartemennya. Kota terbentang luas di hadapannya. Ia tersenyum kecil, bukan karena telah menang, tapi karena telah bertumbuh. Ia tidak membenci masa lalunya, ia berterima kasih padanya. Tanpa rasa sakit itu, ia takkan pernah menjadi versi dirinya yang sekarang. Keputusan Dimas memang tak bisa diputar. Ia memilih pergi bukan karena dendam, melainkan karena sadar bahwa kembali ke tempat yang sama hanya akan mengulang luka yang sama. Ia memaafkan dengan tulus, tapi melangkah maju dengan tegas. Dan di sanalah akhir kisah ini berdiri, tentang seorang pria yang pernah jatuh, diremehkan, dan diusir. Namun bangkit bukan untuk membalas, melainkan untuk membuktikan bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh saat terburuknya, melainkan oleh caranya bangkit setelah dihancurkan. Dari kisah Dimas, kita belajar bahwa hidup tidak selalu menguji kita dengan kebahagiaan, tetapi justru dengan kehilangan. Saat harta menghilang, saat posisi runtuh, dan saat keadaan tak lagi berpihak, disitulah wajah asli manusia terlihat dengan jelas. Siapa yang tetap bertahan, dan siapa yang memilih pergi. Kesetiaan bukan diukur dari seberapa lama seseorang menikmati hasil perjuangan kita, melainkan seberapa kuat ia menggenggam tangan kita ketika semuanya runtuh. Sebab cinta yang sejati tidak menuntut saat kita jatuh, dan tidak meninggalkan saat kita belum sampai di puncak. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan siapapun, hanya karena ia sedang berada di titik terendah hidupnya. Karena roda kehidupan selalu berputar. Hari ini seseorang bisa terpuruk, namun esok ia bisa bangkit dengan cara yang tak pernah kita duga. Dan saat itu terjadi, penyesalan seringkali datang terlambat. Bagi siapapun yang sedang berjuang hari ini, ingatlah satu hal. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Selama kita tidak menyerah, selama kita tetap menjaga integritas dan hati yang bersih, jalan akan selalu terbuka, meski kadang harus melalui luka yang dalam terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton dan menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran darinya. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan kisah kehidupan lain yang tak kalah menggugah. Tetap rendah hati saat di atas, dan tetap kuat saat di bawah.